Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Bibiani, tanggal lahir Rabu 14 Agustus 1999. Baik Ibu, benar ya Bu ya, sesuai catatan keperawatan di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Dewi Dayani. Di sini saya akan memberitahu Ibu sedikit informasi tentang kontrasepsi IUD. Kontrak waktunya nanti sekitar 5-6 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, saya mulai ya Bu ya. Nah, di sini Ibu, ini adalah ADKR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Bisa kita nyebutnya seringnya IUD Bu. Nah, artinya yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim yang terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benangnya terbuat dari tembaga atau hormon progestin atau disebut juga dengan spiral. Keuntungan IUD sangat banyak ya Bu ya. Yang pertama adalah relatif aman, yang kedua mudah, dan yang terakhir adalah murah. Itu. Ini ya Bu ya gambarnya Bu. Yang kedua, jenis-jenis dari KB IUD sendiri. Jenisnya ada 7 Bu, tapi yang umum dipakai di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah IUD Copper T, berbentuk seperti rangka plastik yang lentur dengan tembaga yang berada pada kedua lengan Ibu. Pernah lihat ya Bu ya? Ini gambarnya ada Bu. Yang ini ya Bu ya. Selanjutnya yang kedua adalah IUD Nova T, terbuat dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan ADKR bentuknya agak melengkung tanpa ada tembaga. Nah, tembaganya hanya ada di ujung ya Bu ya, seperti ini. Nah, yang terakhir adalah KB ADKR Mirena, terbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai untuk ibu yang menyusui ya Bu ya. Nah, di sini ada waktu pemasangannya Bu. Waktu pemasangannya ada 4. Yang pertama adalah kapan saja, yang penting dalam siklus haid selama tidak ada tanda-tanda kehamilan. Yang kedua, pemasangan setelah kehamilan Bu, bisa dilakukan pemasangan yaitu dengan waktu 48 jam pasca persalinan. Dan yang kedua dengan waktu 4 minggu pasca persalinan. Yang penting dipastikan tidak hamil ya Bu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah keguguran atau aborsi. Nah, di sini Ibu dapat dilakukan pemasangan dalam 7 hari terakhir apabila tidak ada infeksi. Jika terdapat infeksi, boleh dilakukan selama 3 bulan setelah sembuh dari infeksi. Dan yang terakhir, jika IUD awalnya Ibu memakai misalnya KB suntik lainnya, ini pindah ke IUD. Nah, di sini boleh pindah ke IUD selama pemakaian KB-nya sebelumnya itu benar dan Ibu tidak bersenggama selama haid terakhir. Seperti itu. Apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Tidak. Nah, di sini ada waktu kontrolnya ya Bu ya. Setelah memasang IUD ada waktu kontrolnya, yaitu biasanya dokter menyarankan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan ya Bu ya, untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Nah, di sini KB IUD juga mempunyai efek samping ya Bu ya. Jadi jangan kaget kalau setelah memasang IUD ada efek sampingnya. Yang pertama adalah spotting. Spotting yaitu keluarnya darah selain darah haid. Yang kedua adalah perubahan siklus menstruasi. Banyak yang tidak mens ya Bu ya, kebanyakan. Yang ketiga adalah A minor, tidak mens. Yang keempat dysminor, sakit saat mah. Yang kelima menorrhagia, jumlah darah yang lebih banyak saat mens. Yang keenam keputihan, dan yang ketujuh pendarahan pada saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya adalah indikasinya ya Bu ya. Indikasi dibolehkannya memasang IUD yang pertama adalah gangguan metabolik, gangguan kardiovaskular, neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun. Dan ini yang terakhir adalah kontraindikasinya.
Kontraindikasi artinya tidak boleh dilakukan pemasangan IUD pada saat yang pertama hamil, yang kedua infeksi tertentu, yang ketiga penyakit neoplastik, yang keempat pendarahan vaginal di luar haid ya Bu ya, yang kelima bentuk rahim tidak normal, dan yang keenam IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Materinya sudah saya sampaikan, apakah ada yang menanyakan? Itu pemasangannya dapat dilakukan di mana ya, Mbak? Oh iya, pemasangannya dapat dilakukan di instalasi kesehatan tentunya, yaitu dengan untuk meminimalisir resiko dengan dokter kandungan ya Mbak ya. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau begitu sekian yang dapat saya sampaikan. 2 minggu lagi saya akan datang ke sini untuk melakukan penyuluhan lagi ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.